Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Prawesti dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membacakan persyaratan UAS Perekonomian Indonesia, yaitu membuat video sektor pertanian. Baik, materi pertama yaitu bisnis waralaba pada peluang usaha dan investasi di Indonesia. Secara umum, bisnis franchise atau waralaba adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Menurut Permendag Nomor 71 Tahun 2019, franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang terbukti berhasil dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Waralaba menjadi model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan karena menghadirkan bisnis yang cepat dan berkelanjutan, serta badan usaha memiliki merek dan sistem operasional. Tujuan dalam menjalankan waralaba dalam negeri adalah dengan menawarkan pengetahuan serta pengalaman bagi pengusaha pemula dan menentukan strategi bisnis yang optimal. Keuntungan dalam bisnis waralaba adalah memberikan jaringan bisnis yang luas bagi pemilik usaha kecil. Penjual waralaba memberikan pelatihan, dukungan berkelanjutan, bantuan periklanan dan pemasaran. Pelaku bisnis memiliki peluang sukses yang lebih cepat daripada pelaku bisnis yang memulai dari nol. Kerugian dalam bisnis waralaba adalah membeli waralaba berarti membuat perjanjian formal dengan pemilik waralaba di mana perjanjian tersebut secara hukum maupun tata kelola finansial. Perjanjian waralaba akan mengatur cara dan langkah dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, tidak banyak ruang untuk meningkatkan kreativitas dalam bisnis tersebut. Penjual waralaba biasanya akan memberikan batasan di mana boleh menjual produknya, jenis produk apa saja yang boleh dijual, dan pemasok mana saja yang boleh digunakan. Adanya kinerja buruk dari pembeli waralaba lain juga akan menurunkan reputasi bisnis waralaba. Membeli waralaba berarti harus siap untuk membagi keuntungan dengan penjual waralaba. Materi yang kedua yaitu peranan penanaman modal asing atau PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara garis besar, ada 3 sumber utama modal asing dalam suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu pinjaman luar negeri, penanaman modal asing langsung, dan investasi portofolio. Pinjaman luar negeri dilakukan pemerintah secara bilateral maupun multilateral. Investasi portofolio adalah investasi yang dilakukan melalui pasar modal. Penanaman modal asing langsung merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta asing ke suatu negara tertentu. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, joint venture, atau lainnya. Sedangkan bantuan luar negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh bantuan luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berlangsung seketika, melainkan membutuhkan selang waktu. Investasi asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tabungan domestik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh tabungan domestik terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berlangsung seketika, melainkan membutuhkan selang waktu. Materi selanjutnya yang ketiga, peranan investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing PMA dalam
penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Siak. Yang pertama, Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang potensial akan sumber daya alam yang dimilikinya. Potensi terbesar Kabupaten Siak adalah bidang pertanian dan perkebunan, di mana komoditi sawit di Kabupaten Siak hampir terdapat seluruh kecamatan dengan luas 237,42 hektar. Potensi unggulan lainnya yang terdapat di Kabupaten Siak adalah kekayaan minyak dan gas bumi serta kepariwisataan. Yang kedua, total penanaman modal asing yang terjadi dalam 5 tahun terakhir sebesar 43,40%, di mana terutama bergerak di sektor industri. Tercatat ada 2 perusahaan PMA yang menanamkan modalnya paling besar, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills dengan lokasi usaha di Kecamatan Tualang. Total penanaman modal dalam negeri yang terjadi dalam 5 tahun terakhir sebesar 56,60%. Kebanyakan bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan sektor industri pengolahan. Yang ketiga, investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berperan menyerap permintaan tenaga kerja di Kabupaten Siak. Total rata-rata penyerapan tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir sebanyak 165.340 orang. Dari total penyerapan tersebut, penanaman modal asing mampu menyerap sebanyak 22.168 orang tenaga kerja atau sebesar 13,41%. Sedangkan sisanya diserap oleh penanaman modal dalam negeri sebesar 86,59%. Baik, materi yang terakhir yaitu tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti yang diketahui, infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api, maka akan mampu meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik, sehingga produk lokal biasa bersaing dengan produk impor. Saat ini terdapat 245 proyek strategis nasional yang sedang digarap oleh pemerintah, termasuk di dalamnya 37 proyek prioritas. Seluruh proyek tersebut terbagi ke dalam 15 sektor dan 2 program, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, dan telekomunikasi. Seluruh infrastruktur tersebut dibangun secara simultan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara serentak di beberapa kawasan strategis di Indonesia, seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata nasional. Terdapat 3 isu besar yang menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama itu persoalan pembebasan lahan. Isu pembebasan lahan hingga kini masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur, menyumbang sebesar 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur. Persoalan pembebasan lahan banyak ditemukan di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Masalah kedua yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah soal perencanaan dan penyiapan proyek. Ini menempati urutan kedua yang berkontribusi sebesar 27% dalam masalah pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, masalah pendanaan berkontribusi sebesar 25%
dari seluruh masalah infrastruktur. Dalam hal skema perdanaan ini, terdapat 4 skema yang ditetapkan pemerintah, yaitu APBN, BUMN, baik atas inisiatif korporasi maupun penugasan dari pemerintah, swasta, dan terakhir skema pendanaan kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Seluruh persoalan infrastruktur yang telah diidentifikasi tersebut saat ini telah diupayakan solusinya oleh pemerintah. Meskipun masalah telah diidentifikasi dan solusi telah diupayakan, bukan berarti tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur telah sirna. Jadi, sabar-sabar aja ya. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.